Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita, yaitu di pagi hari kita ini, dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Dan dengan rahmat Allah, taufiknya, kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala tatkala di antara kaum muslimin, atau lebih besar lagi, lebih luas lagi, di antara hamba-hamba Allah, ada yang meninggalkan salat subuh, ada yang tidak salat subuh, bahkan mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita yang hadir hendaknya menjadikan nikmat Allah Azza wa Jalla sebagai momen agar kita senantiasa beribadah kepadanya, sehingga nikmat Allah tersebut senantiasa Allah berikan kepada kita. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, ingin kami menyampaikan banyak hal, namun kesempatan, namun waktu yang membatasi kami. Maka insyaallah hari ini kita akan mendengar beberapa nasihat dari para ulama, terutama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam besar kaum muslimin, yang tidak boleh seorang pun diangkat melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ketaatan seorang pun melebihi ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, di antara nasihat dari kalangan para ulama, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah pernah mengatakan, I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita semuanya, bahkan termasuk kepada yang berucap, yaitu Syekh Muhammad ibn Sulaiman, untuk mempelajari 4 perkara. Wal amalu bihinna, dan wajib mengamalkan 4 perkara tersebut. Yang pertama, al-ilmu, wajib kita berilmu. Wa huwa ma'rifatul 'abdi rabbahu wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa dinahu. Ilmu yang dimaksud adalah yang wajib kita pelajari, wajib kita ilmui. Di antara ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali, ada 3 ilmu. Yang pertama adalah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya. Wajib kita ketahui, wajib kita pelajari. Yang kedua terhadap agamanya, nabinya sallallahu alaihi wasallam, bil adillah, beserta dalil-dalilnya. Kenapa harus dengan dalil? Ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, agama Islam adalah agama dalil. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah keluar dari dalil. Bahkan ucapan beliau adalah dalil. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari dirinya sendiri, dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Agama kita
maka dibangun oleh Allah Azza wa Jal dengan dalil, yaitu Al-Quran, As-Sunnah. Maka seorang yang beragama Islam haruslah berbeda dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Orang yang beragama Islam atau seorang Muslim, wajib dia berilmu di dalam dia beribadah kepada Allah. Tidak boleh di atas kebodohan atau nggak mau tahu. Bahasa kita apa? Kalau nggak mau tahu itu cuek, hah? Acuh tak acuh. Apa? Bodoh bodoh amat. Amat nggak bodoh ya, amat pintar. Kalau bahasa kami di Jawa Timur, masa bodoh. Ya saya pokoknya beragama. Saya nggak peduli dalil. Bahkan kami pernah berdakwah, masya Allah. Ketika kami sebutkan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, maka dengan lantang dia mengatakan, kami tidak butuh kola-kolaan. La haula wala quwata illa billah. Padahal agama Islam adalah agama ilmu. Mana dalilnya? Nah, dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala, sangat banyak sekali. Misalnya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa al-huda wa dinil haqq. Yang pertama, Allah menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa al-huda. Apa artinya al-huda? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, al-huda maknanya adalah al-iman wal ilmu nafi' wa akhbar as-sadiqah. Yang dimaksud di dalam ayat tersebut al-huda adalah tentang iman. Kabar-kabar yang harus diimani, perkara-perkara yang harus diimani oleh seorang hamba. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan iman termasuk ilmu yang bermanfaat, karena memberikan kebaikan bagi seorang hamba di dunia hingga di akhirat. Dan yang ketiga adalah tentang kabar-kabar yang benar, tentang penciptaan awal langit dan bumi, penciptaan jin, malaikat, Adam alaihissalam, Hawa radhiyallahu anha, hingga apa saja yang akan terjadi di kemudian hari kita ini, sampai lebih-lebih di alam barzakh, terus sampai manusia masuk ke dalam surga atau dalam neraka. Nasallallahu salama wal afiyah minan nar. Yang kedua, Allah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa wadinil haq, agama yang benar kalau kita terjemahkan. Tapi apa maksudnya dinil haq? Bukankah al-huda adalah juga bagian dari agama yang benar? Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya dinil haq adalah al-a'mal salihah. Amal salih. Apa amal salih? Amal yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Nabi. Ini adalah amal saleh. Maka kesimpulannya dari ayat ini, dialah Allah yang telah mengutus utusannya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Untuk apa? Untuk Allah menangkan agama Islam di atas semua agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi dua pondasi besar di dalam kita beragama, yaitu ilmu dan amal. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk senantiasa meminta hidayah ilmu dan hidayah amal. Hidayah ilmu dikenal oleh para ulama dengan istilah hidayatul irsyad wa hidayatul irsyad wal ilm. Ya. Yang semua orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat,
para ulama, kita semua bisa menampakkan, bisa mewujudkan tersebut. Yang kedua adalah hidayatut taufiq, yaitu hidayah untuk beramal. Dan ini haknya Allah tabaraka wa taala. Tidak dimiliki oleh seorang pun dari kita, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya adalah apa yang terjadi dengan paman beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Tatkala beliau datang tanda-tanda kematiannya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan manfaat yang besar, yaitu taufik. Sehingga beliau datang, dan ternyata di dalam rumah, di kamar Abu Talib, sudah ada dua saudara dari Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW ketika melihat sang paman sudah terengah-engah dengan nafasnya, mendekati kematian, beliau mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Kalimat tersebut aku akan gunakan di hadapan Allah untuk menolongmu, untuk berhujah untuk dirimu. Maka dua temannya yang buruk ini mengatakan, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati abikum Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama bapakmu, dengan agama bapak kita Abdul Muttalib? Maka Abu Talib terdiam. Melihat tingkah sang paman ini, Rasulullah mengulanginya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Terus misalnya itu sang temannya juga membalasnya, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati abina Abdul Muttalib." Hingga Abu Talib memilih sungkan dengan agama keluarganya, sehingga dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga Allah mencabut nyawanya dalam keadaan kufar, tidak beriman kepada Nabi SAW. Sedangkan semasa hidupnya Abu Talib tercatat di dalam sejarah menjadi manusia yang paling terdepan di dalam membela dakwah Nabi SAW, sang keponakannya. Rasulullah tidak mampu memberikan hidayah itu taufik. Begitu pula saya. Maka apa yang kami sampaikan, atau siapapun yang menyampaikan, yang mendengarkan itu merdeka. Apa merdeka? Bebas. Mau beriman, maka itu adalah taufik dari Allah. Mau kufur, itu adalah gangguan jin dari kalangan syaitan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Saudaraku yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dalil yang lain yang menunjukkan kita wajib berilmu dan beramal adalah surat yang sering kita baca. Surat apa yang paling sering kita baca? Hah? Gak ada yang tahu? Hah? Al-Fatihah, Masya Allah. Surah Al-Fatihah. Siapa yang lebih banyak bacanya daripada surah Al-Fatihah? Gak ada ya. Kita wajib membaca surah Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali, kecuali salat Jumat. Apa yang kita baca? Tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka pertanyaannya, seperti apakah siratal mustaqim? Ya. Allah sendiri tabaraka wa ta'ala menafsirkan siratal mustaqim dengan ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Engkau telah beri nikmat ya Allah.
Pertanyaannya lagi, siapa yang Allah telah beri nikmat? Allah pun telah menjelaskan di dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Maka sungguh mereka itu yang mentaati Allah dan Rasul bersama dengan orang-orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiq yang banyak membenarkan. Dan kita memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wasyuhada, ini asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan syuhada paling besar dalam sejarah umat Islam sejak Nabi Muhammad SAW wafat hingga hari kiamat adalah Umar bin Khattab dan Utsman. Begitu pula para sahabat dari kalangan Muhajir dan Ansar. Wassalihin, di antaranya Ali bin Abi Thalib. 10 sisa dari sahabat yang dikabarkan akan masuk surga. Begitu pula sahabat yang lainnya. Bahkan secara umum dari kalangan para sahabat dijamin oleh Allah tabaraka wa taala dengan surga. Maka hakikatnya tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita meminta supaya kita diberi hidayah di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka kemudian Allah pun menafsirkan kembali tentang siratal mustaqim dengan ucapannya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam satu surat Allah menafsirkan siratal mustaqim dengan 3 tafsiran. Yang pertama yaitu jalan yang dilalui, yaitu hidayah yang telah didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian tafsir yang kedua adalah bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim. Maka para sahabat yang faham akan bahasa Arab, yang bahasa mereka paling fasih, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang dimaksud oleh Allah ghairil maghdubi alaihim? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Maka ditanyakan kembali, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang tersesat itu di dalam menapaki jalan kehidupan menuju Allah tabaraka wa taala? Maka Nabi SAW menjawab, humun nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Para ulama rahimahumullah menjelaskan kenapa dengan orang-orang Yahud sehingga Allah memurkai mereka. Mereka di dalam sejarah diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Apa yang dilakukan oleh Yahudi? Mereka mengetahui al-haq, tapi mereka meninggalkannya. Mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui di dalam At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur. At-Taurah dan Az-Zabur sekarang dijadikan satu, menjadi perjanjian lama. Al-Injil mereka klaim sebagai perjanjian baru, karena nabi yang terakhir di antara Bani Israel. Kenapa Allah murkai mereka? Yang pertama, mereka mengenal kebenaran, namun mereka tidak mengamalkannya. Bukti yang paling nampak adalah tatkala mereka di kota Madinah dan di kota Khaybar. Mereka sengaja. Kita ketahui Yahudi berasal dari daerah mana?
Bahaya kalau kita nggak kenal Yahudi. Dari mana Yahudi? Dari Syam, dari Filistin, dari Palestina, dan sekitarnya. Tapi mereka justru apa? Mereka berkumpul di kota Madinah yang dulu namanya Yathrib dan di Khaybar. Tidak mungkin mereka meninggalkan tempat ibadah yang mulia, Baitul Maqdis. Apa? Kenapa mereka berkumpul di dua kota ini? Karena mereka faham Nabi yang terakhir disebutkan di dalam At-Taurah, Zabur dan Injil akan keluar dari tempat yang banyak pohon kurmanya. Dan di Jaziratul Arab tidak dikenal dua kota atau kota yang banyak ditumbuhi pohon kurma kecuali dua ini, Yathrib dan Khaybar. Sehingga orang-orang Yahudi berbondong-bondong, berbondong-bondong ke dua kota ini, Yathrib yang nantinya Nabi SAW hijrah dan diganti dengan Al-Madinatul Rasul. Kemudian yang kedua Khaybar. Buktinya mana? Buktinya mereka senantiasa tatkala memfitnah, menghasut orang-orang Quraisy, orang-orang Arab untuk berperang saudara. Semisal apa yang dilakukan oleh Yahudi di kota Madinah, Yathrib. Mereka mengompori agar terjadi perang saudara antara Khazraj dan Aus. Dua suku besar. Dikompor-kompor untuk perang sehingga ratusan tahun mereka perang dingin. Kalau ada masalah kecil saja, seperti apa? Seperti mematikan api di sebuah jerami, terbakar. Oleh karena itu para sahabat tatkala Baiatul Aqabah tahun 12 kenabian, para sahabat Ansar ketika melihat seorang yang dikatakan sebagai nabi, yang dicap oleh kaumnya sendiri sebagai penyihir, sebagai orang gila, penyair, mereka merasa takjub dengan ucapannya, sehingga mereka pun datang dan Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang al-Islam, sehingga mereka saling menoleh kepada saudaranya sesama orang-orang Yathrib. Inilah yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi Madinah, bahwasanya akan ada diutus seorang nabi yang terakhir. Maka mari kita jangan sampai didahului oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka pun beriman. Mereka pulang dan Rasulullah pun menitipkan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu untuk mengajarkan mereka urusan agama Islam. Dan mereka mengirim surat kepada Nabi, ya Rasulullah, apabila tidak memungkinkan bagimu tinggal di negerimu, kami siap untuk menerima engkau dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke negeri Yathrib. Dan tatkala Nabi SAW hijrah, berapa persen orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah beriman? Hanya segelintir. Semisal Abdullah bin Salam, sangat sedikit sekali. Bahkan orang-orang di Khaybar memerangi Nabi SAW di perang apa? Di perang apa? Orang-orang Yahudi Madinah dan Khaybar memerangi Nabi SAW. Perang Ahzab, orang Khandaq. Mereka bersekongkol dengan orang-orang Quraisy untuk menumpas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Sekongkol mereka. Sehingga tatkala Allah menangkan Islam setelah menang dan kalah. Yang menang adalah perang Badar. Rasulullah menang SAW. Perang Uhud kalah. Karena ketidakketaatan sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, terutama di Jabal Rumat. Orang-orang yang diperintahkan untuk senantiasa berada di gunung kecil itu untuk memanahi pasukan Quraisy. Dan kemudian perang ketiga yang besar terjadi adalah perang balas dendam. Ingin mengulangi kesuksesannya mengalahkan para sahabat di perang Uhud, yaitu
perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Ini menjadi bukti bahwasanya orang Yahudi tahu, ya, orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi SAW inilah yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa mereka mengingkarinya? Karena mereka sombong. Orang Yahudi sombong. Mereka kecewa kepada Allah. Semoga Allah mengecewakan mereka terus. Kenapa? Mereka menyangka Nabi yang terakhir disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi Isa, bahwasanya namanya Ahmad, yang akan muncul di daerah yang banyak sekali pohon kurmanya. Ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, tapi Bani Ismail, saudara jauh mereka. Karena putranya Ibrahim ada dua. Yang pertama adalah Ismail. Dan antara Ismail dan Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi. Tapi mereka orang-orang yang bertauhid sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Di kota Mekah tidak ada kesyirikan, tidak ada penyimpangan di dalam tauhid, sampai datang si Amr bin Luhai al-Khuzai, yang dia datang ke kota Syam, negeri Syam, melihat orang-orang Nasara menyembah patung-patung, sehingga dia menyangka ini adalah perbuatan baik. Ini tidak bertentangan dengan Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia membawa patung diberikan kepada orang-orang di Jaziratul Arab. Ini bahayanya ada patung bagi kaum muslimin, menjadi fitnah. Inilah orang-orang Yahudi yang menjadikan Allah murka kepada mereka. Tidak hanya mereka tahu kebenaran tidak mengamalkannya, lebih parah lagi apa? Menyembunyikan kebenaran, bahkan berani mereka lancang mengubah isi kitab-kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka menyembunyikan isi At-Taurat, Zabur, Injil. Mereka mengubah isinya. Allah telah abadikan semua kejahatan orang-orang Yahudi. Dan sepanjang sejarah umatnya Nabi Muhammad SAW, Yahudi senantiasa berkhianat. Oleh karena itu kita wajib waspada dengan orang-orang Yahudi. Mereka ini orang yang paling busuk di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang paling jelek hatinya, yang sedikit sekali di antara mereka yang mau beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi. Kita cukup bahas Yahudi, terlalu banyak orang Yahudi. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menafsirkan Shiratal Mustaqim bukan dengan jalannya orang-orang Nasrani yang tersesat? Karena orang Nasrani beribadah tanpa ilmu. Orang Nasrani beribadah tanpa ilmu. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk memilih suatu hari agar mereka beribadah. Mereka memilih hari apa? Hari Sabtu. Pertanyaannya, orang Nasrani beribadah pada hari Ahad, hari Minggu. Apakah mereka tidak tahu? Di kitab mereka ada. Tapi mereka disesatkan oleh orang yang bernama, ya, anak kasih inisialnya saja, depannya P, ya. Nama bahasa Arabnya aja, biar enggak. Namanya Bulus, pakai ba kalau dalam bahasa Arab. Pakai di dunia bahasa kita pakai P dia. Dia merubah agama Nabi Isa alaihissalam. Dia membawa ajaran Trinitas, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan kesesatan ucapan yang paling sesat. Tatkala mereka mengatakan innallaha salisu salasa, Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Subhanallahi amma yasifun, amma tusyrikun. Bagaimana kalian orang-orang ahli kitab
menjadikan Allah di antara tiga. Tidak diucapkan oleh Nabi Isa, tidak diucapkan oleh Nabi Daud, tidak diucapkan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sedangkan mereka menisbahkan diri mereka kepada nabi-nabi ini. Inilah kesesatan yang nyata. Bahkan sebagian mereka ekstrim sekali. Yang mestinya dituduh ekstremisme itu justru mereka. Apa ekstremisme mereka? Innallaha huwa Masih ibnu Maryam. Allah itu dialah Masih ibnu Maryam. Kalau begitu sangat mudah sekali membantah mereka. Sebelum jadi Isa Masih ibnu Maryam, Allah itu yang mana? Bukankah Isa dilahirkan oleh Maryam radhiyallahu anha? Inilah menjadi kesesatan orang-orang Nasrani, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki umat Islam tidak meniru orang Yahudi yang mereka mengetahui al-haq, mengetahui ilmu, tidak mengamalkan. Tidak pula menginginkan orang Islam seperti orang-orang yang tersesat, yang mereka beribadah, beramal tapi tidak berilmu. Maka mafhumnya siratal mustaqim adalah ilmu dan amal. Tidak ke Yahudi, tidak ke Nasrani. Jadi Islam sekali lagi adalah agama yang dibangun oleh Allah di atas ilmu dan amal saleh. Maka seberapa banyak kita menuntut ilmu, membaca kitab, mendengarkan kajian, tapi kalau kita sengaja meninggalkan ilmu, apa bedanya dengan orang-orang Yahudi? Atau jangan sampai kita agama Islam, kita beribadah, tapi kita tidak tahu apa dasarnya kita beribadah. Kita sholat 5 waktu, kita sholat subuh 2 rakaat, kita tidak tahu dari mana Allah perintahkan 2 rakaat, kenapa tidak 4? Kenapa wudhu itu dimulai dari tangan, berkumur-kumur sampai kaki? Kenapa tidak kaki dulu, yang padahal kaki itu yang paling kotor di antara anggota badan kita, apalagi orang-orang yang tinggal di sawah. Tapi Allah jadikan agama ini adalah agama ilmu. Dan sepintar-pintarnya ulama tidak akan pernah menyamai ilmunya Nabi SAW. Sehingga di kalangan para ulama ada yang tergelincir, namun kebaikan mereka mengalahkan ketergelinciran mereka. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah di antara dalil-dalil bahwasanya kita wajib berilmu. Maka kewajiban yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman rahimahullah, wal amalu bihi, dan mengamalkan ilmu. Di antara 4 kewajiban utama kita selama kita hidup di dunia ini, setelah kita berilmu, kita beramal soleh, yaitu mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepada ilmu. Maka tidak boleh sekali-kali seorang berdakwah di atas hizbiyah, asobiyah, tidak boleh. Dia harus dakwah di atas ilmu, menyeru manusia supaya mereka berilmu. Tidak boleh menyeru supaya ayo ikut golongan saya, bendera saya merah putih misalnya. Ini bukan bendera negara. Bendera saya hitam kuning, ikut saya. Pasti benar, pasti selamat. Karena tidak mungkin ya setiap golongan mengatakan yang benar itu golongan sana, jangan golongan saya sesat. Kalau mau ikut ya silakan. Tidak ada. Semua golongan Islam akan mengatakan kami di atas Al-Quran dan Sunnah, kami yang benar. Kalau ada yang mengatakan yang benar itu yang sana itu, yang saya tidak benar, gila dia. Bagaimana dia beragama dengan kesesatan? Sedangkan kita semuanya berlindung dari kesesatan dengan mengucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalil bahwasanya kita harus berdakwah dengan ilmu, menyeru manusia untuk berilmu.
adalah firman Allah tabaraka wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, inilah jalan beragamaku. Aku menyeru kalian, aku menyeru manusia supaya berada di jalan tersebut di atas basirah. Basirah itu dari kata basor, mata, penglihatan. Dikatakan ilmu itu basirah, ilmu tidak bisa dilihat. Tapi tatkala Allah mengatakan basirah, berarti seakan-akan ilmu itu apa yang bisa kita lihat. Bukti bahwasanya ilmu tidak bisa dilihat adalah ilmu tentang akhirat. Tapi wajib kita apa? Wajib kita imani. Ya. Allah Azza wa Jalla belum bisa kita lihat, belum bisa kita lihat. Kita akan bisa lihat tatkala di hari kiamat kelak insyaallah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengucapkan bahwasanya inilah jalan ibadahku, jalan beragamaku, yaitu al-Islam, yang aku menyeru manusia, menyeru kalian di atas basirah ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti sama, mereka menyeru akan hal tersebut. Maka barang siapa atau dai manapun yang menyeru manusia bukan di atas ilmu, maka apabila dia mengklaim mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia dusta. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia di atas ilmu, bukan di atas golongan hizbiyah atau ta'assub kepada golongan tertentu. Bukan begitu Islam. Islam menyeru manusia untuk berilmu, untuk beramal saleh, bukan untuk menjadi golongan ini, benderanya hijau, biru, merah, hitam, kuning. Bukan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita berilmu, beramal, berdakwah di atas ilmu, yang keempat adalah wajib bagi kita bersabar. Dalam 3 hal pertama tadi, tidak mungkin kita memperolehnya kecuali dengan usaha dan sabar. Apakah kita menuntut ilmu tanpa diuji oleh Allah? Banyak ujiannya orang menuntut ilmu. Yang paling kita rasakan bersama, datang di majelis taklim tidur. Ujian? Ya ujian. Ngantuk Ustaz? Ya, itulah manusia diuji oleh Allah, mendengarkan kebaikan, mendengarkan kalamullah, warisannya Nabi SAW dibagi-bagi. Ya. Tapi kita diganggu oleh syaitan. Itu menunjukkan yang tidur itu orang baik. Ya. Apalagi kalau dia tidak tidur, jadi orang lebih baik daripada yang tidur. Apa tandanya kalau dia yang tidur di majelis taklim itu baik? Siapa yang bisa nyebutkan? Hah? Tidak mengganggu yang lain. Masya Allah. Bukti kalau orang yang di majelis taklim itu ada kebaikan pada dirinya, ya. Bukan saya memuji dengan cinta, ini bukan. Orang yang tidur di dalam majelis taklim itu menunjukkan dia orang baik adalah dia diganggu oleh syaitan. Bandingkan dengan orang yang enggak ikut majelis taklim. Apakah dia diganggu syaitan? Hah? Setan membiarkan dia sudah sesat. Dia nggak mau mendengarkan ilmu. Maka dibuat oleh setan, kamu sudah berilmu, kamu sudah menjadi orang baik. Ditipu oleh setan. Justru kita yang duduk di majelis taklim, tadinya sudah minum kopi kok masih ngantuk, itu diganggu oleh setan supaya kita tidak mendengarkan ilmu. Maka ada kebaikan di antara orang-orang yang ada di majelis taklim. Apalagi orang yang matanya terbuka, mencatat, kemudian mendengarkan ilmu, menghafal, memahami, menjadi lebih baik lagi daripada orang yang tidur di majelis taklim. Butuh kesabaran di dalam kita berilmu.
Belum lagi apa? Biasanya penuntut ilmu itu orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin. Banyak sekali teman saudara-saudara kami di Ma'had, mereka merantau dari Lombok, dari Sumba, Bima, Dompu. Itu mereka tidak memiliki biaya, tapi dari donatur. Mereka cari-cari dulu donatur, dapat akad, pergi ke pondok belajar. Beli kitab aja sangat mahal. Ya, diuji kita. Kita punya uang segini. Saya pengen motor. Tapi ini kajian kitab. Tersedia harganya sekian ribu misalnya. Mungkin kita mikir, waduh, kalau diambil uangnya nggak bisa beli motor. Atau nggak bisa update HP misalnya. Gangguan. Yang kedua, beramal soleh itu juga butuh kesabaran. Bayangkan kita enak-enak tidur, dibangunkan oleh azan. Setan itu mengencingi telinga kita itu. Setan itu tidur di hidung kita. Bahkan setan itu mengikat tubuh kita untuk biar kita itu nggak bergerak menuju masjid. Makanya coba dicek saja jumlah kaum laki-laki yang mendengar azan, yang hadir dengan yang tidak hadir lebih banyak mana? Menunjukkan ada gangguan yang butuh kesabaran. Apalagi berdakwah, ya. Dicap ustadz radikal, ini ustadz Wahabi, ini ustadz intoleran, ekstrim, teroris, hati-hati dia tasnya bawa bom dan seterusnya. Padahal yang melakukan adalah oknum. Ya. Kita sebelum ada bom Bali, ya, orang taunya teroris itu apa? Bukan dari Islam. Justru apa? Dari orang-orang yang penampilannya ya tidak seperti orang-orang Islam. Lihatlah di film-film itu dulu. Saya nggak nyuruh antum lihat film ya. Dahulu kala yang melakukan pengeboman, ya, yang melakukan kudeta, apakah dari Islam? Tidak. Tapi ini ada kesempatan ini, ada bom Bali ini. Pelakunya berjenggot, celananya cingkrang, dahinya gelap. Dibuat rumusan ciri-ciri teroris. +1 ini belum, istrinya bercadar. Padahal itu semua adalah syariat Islam. Tapi kita kadang-kadang apa? Takut untuk menampakkan Islam. Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan, ya, izzah itu milik Allah, milik Rasul, milik orang-orang yang beriman. Maka jangan sampai kita apa? Dalam mengamalkan agama Islam kita malu. Ya, kita nggak pede dengan syariat ini. Kita harus berbangga diri. Ini loh agama Islam, agama yang kata Allah Subhanahu wa taala inna dina indallahil Islam. Harus begitu. Ya. Sehingga kita nampak, oh ini orang muslim, sehingga saya bisa mengucapkan salam. Coba kalau wanita muslimah itu nggak ada yang berjilbab itu, bisa kita bedakan mana yang muslimah dengan yang kafirah? Sulit sekali. Kecuali istri kita seandainya kita tahu ya. Akan sulit apabila ya penampilan kita seperti orang-orang awam. Ini orang muslim atau tidak ya. Lagi di pulau ini. Ya. Sebagian muslimin, sebagian non muslim. Kalau bersatu, berkumpul, misalnya di alun-alun, maka belum tentu kita bisa membedakan mereka. Tapi tatkala azan, ya, ada orang-orang non muslim datang ke sini untuk salat? Ada? Nggak ada kan? Yang datang ke sini ada orang muslim, sehingga kita bisa mengucapkan salam. Ya. Masyaallah muslimin, saudaraku yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Dan ini semua 4 yang wajib kita lakukan, wajib kita ketahui dan kita amalkan. Hakikatnya adalah kebaikan kita semua. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Asr.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Demi masa, Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah inginkan. Beda dengan kita. Kalau kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Nah, Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Hadis Nabi SAW. Allah bersumpah, wal asri, demi masa, menunjukkan yang dijadikan sumpah ini perkara penting. Para ulama menjelaskan kenapa masa itu penting, kenapa waktu itu penting. Karena semuanya kita ini tidak bisa lepas dari waktu. Apa yang telah kita tinggalkan dari waktu itu tidak akan pernah kita kembalikan. Kita mau mundur nggak akan pernah bisa sampai kepada waktu yang kita tinggalkan. Oleh karena itu waktu berharga. Ya. Apabila kita tersadar pentingnya waktu, kita menyesal, maka itu adalah kebaikan. Maka hendaknya seorang yang menyesal menjadikan perbuatannya terdahulu sebagai ilmu, sebagai peringatan supaya dia tidak jatuh dalam perkara yang sama. Kata Allah setelah Allah bersumpah dengan sesuatu yang berharga, yang penting, yaitu masa, waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Rugi kita. Kita ini rugi. Dan semuanya kita nggak suka kerugian, sukanya untung, meskipun jual rugi. Itu nama saja itu. Nggak ada orang jual beli maunya rugi. Mesti apa? Jual untung, minimal balik modal, kan begitu. Balik modal pun sudah untung. Nah, kemudian Allah mengatakan setelah bersumpah, memberikan peringatan. Dan ini takdir Allah Taala kauni, bahwasanya manusia benar-benar di dalam kerugian. Kemudian Allah berikan pengecualian, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Wa amilus solihat, kecuali yang kedua orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasau bil haq, kecuali orang yang berdakwah. Wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang bersabar, yang mewasiatkan kesabaran di dalam beriman, beramal saleh dan berdakwah. Ustaz, enggak ada tuh yang pertama. Tadi katanya yang pertama berilmu. Mana yang dikatakan beriman? Siapa yang tahu jawabannya? Tadi Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman rahimahullah mengatakan 4 yang wajib diketahui dan diamalkan adalah ilmu, amal, dakwah, dan bersabar di atas semua perkara ini. Sedangkan Allah mengatakan kecuali orang yang beriman, beramal soleh, yang berdakwah, dan orang yang bersabar. Mana yang berilmu? Siapa yang bisa jawab? Hah? Iya. Orang beriman tidak mungkin dikatakan mukmin kecuali dia mengetahui, kecuali dia berilmu. Apa buktinya? Kalau orang tidak tahu apa yang dia imani, apa saja yang harusnya kita imani, apa mungkin dia dikatakan dia mukmin? Tidak mungkin, ya. Saya orang mukmin. Oh iya. Lantas apa yang harus kita imani sehingga saya bisa jadi seperti Anda orang mukmin? Wah, enggak tahu saya. Maka ini hanya sekedar klaim. Kalau bahasa kami umdu. Apa umdu? Omong doang. Sekedar dia mengucapkan kata-kata, ya, gitu. Kami orang beriman, tapi dia tidak mengetahui hakikat iman. Dia tidak mengetahui apa yang harus diimani dan apa yang harus dikufuri. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, perkara ilmu adalah perkara yang paling utama. Dan bukan perkara puncak, ya. Karena puncak dari ilmu adalah yang kedua apa? Amal. Kalau kita berilmu meninggalkan amal, Yahudi kita.
Meskipun kita mengatakan kami muslim, tapi tingkah lakunya sama seperti orang Yahudi. Jangan-jangan langsung lompat ya. Oh, saya mau lompat biar langsung tinggi. Ya, tanpa ilmu langsung aja beramal. Ya, kayak orang tersesat Anda. Kita akan menjadi orang-orang semisal orang-orang Nasrani. Apalagi langsung berdakwah, berat. Karena tidak setiap orang diwajibkan untuk berdakwah. Dia berdakwah apa? Apa yang dia sampaikan? Sehingga apabila kita melihat seorang dai dari awal kajiannya sampai akhir cerita saja, nggak ada qala Allah wa qala Rasul. Ini dongeng ya, bukan taklim. Karena taklim menyampaikan ilmu. Dan bersabar. Saya jadi orang bersabar saja. Karena Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul yang bersabar. Menjadi yang paling tinggi ya. Tidak ada derajat manusia yang lebih tinggi daripada ulul azmi. Ini orang ngigau ini. Dia tanpa berilmu, tanpa beramal soleh, nggak berdakwah juga, bersabar. Sabar di atas apa? Dia sabar di atas kebodohan. Karena hakikatnya sabar, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, ada 3 tempat sabar itu. Yang pertama, sabar itu di atas perintah Allah tabaraka taala. Kita bersabar diperintahkan untuk salat. Kita bersabar diperintahkan untuk menikah. Kita bersabar diperintahkan untuk berjual beli dengan tanpa riba. Kita diperintahkan sabar untuk melaksanakan salat. Di waktu yang subuh kita masih ngantuk, enak-enaknya tidur di ruangan yang ber-AC, ditemani oleh wanita yang cantik yang kita cintai, yang memberikan kita anak melalui Allah tabaraka taala tentunya. Sabar kita dalam mentaati Allah. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Ada wanita cantik enggak berkerudung, sehingga kita tahu, wah, bisa nih didakwai nih jadi istri ini. Diuji orang meninggalkan kemaksiatan, harus bersabar. Dilarang, riba kok dilarang. Nah terus kita ngasih pinjaman, untung dari mana misalnya? Kita diuji untuk apa? Bersabar, tidak melaksanakan, tidak melakukan perbuatan riba. Ini dikasih sama tetangga nih, makanan, tapi makanannya bekas apa? Untuk sesembahan mereka. Diuji kita, meskipun kita lapar, diuji. Ini ada nih, ujian lagi nih, ada kajian tuh, ada kajian iya. Ada konsumsinya enggak? Ya, karena di kami setiap kajian ada makan-makan ya, terutama makan pagi. Itu diuji kita. Untuk apa? Untuk bersabar, mentaati Allah dan meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar di dalam kita berinteraksi dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Kenapa saya diuji enggak punya anak sekian tahun? Jawabnya kemungkinannya apa? 2, Anda belum nikah sehingga belum dikasih anak. Yang kedua, memang Allah Subhanahu wa taala belum ngasih Anda anak. Anda sudah usaha sekeras apapun, kalau Allah itu tidak menghendaki antum punya anak, tidak akan beranak. Lihatlah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Beliau punya anak tatkala sudah wasta'alur ra'si syaibah, ketika rambutku sudah dipenuhi dengan uban. Istrinya ketika sudah menopause, atau menopause, sudah ngomroati akhir apa? Mandul. Karena wanita kalau sudah menopause ya nggak bisa beranak, karena sel telurnya tidak dikeluarkan oleh ovariumnya. Ya maaf ini bahasanya agak berat. Nah, yang kemudian yang ketiga, nggak tahu caranya. Ya Ustaz, masa mungkin Ustaz ada orang menikah nggak tahu caranya berhubungan? Ya wallahu alam. Dan kami mendapati ada saudara kami, bahkan seorang ustaz, dia tidak tahu caranya apa?
untuk agar Allah berikan keturunan. Sampai saudaranya, ustadz yang lain ya mengajarkan ya, perkara ini. Ini bukan perkara malu karena bodoh. Ya. Tidak boleh kita malu dalam masalah ilmu dan bodoh. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, khairun nisa ya, nisa'il ansar. Khairun nisa'i nisa'ul ansar. Nikmatin nisa nisa'ul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansar. Rahimallahu nisa al-ansar. Bahkan beliau radhiyallahu anha Aisyah mendoakan semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar karena mereka bertanya, menuntut ilmu tidak dihalangi dari rasa malu. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Nabi SAW. Kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi SAW terkait tentang hukum-hukum fikih wanita, yang bertanya itu rata-rata orang-orang wanita-wanita Ansar. Ya. Maka apalagi kita laki-laki jangan sampai kalah dengan wanita. Wajib kita mengenal Allah, mengenal agama Islam, syariatnya, mengenal Nabi SAW. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Masih banyak yang nasihat-nasihat dari Nabi SAW. Maka yang banyak apabila nggak mungkin ya kita ambil sedikit yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan yang sedikit itu memberikan dampak perubahan kepada keimanan kita, kepada amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik untuk mengamalkannya. Karena ilmu bukan puncak, ilmu adalah wasilah menuju puncak, yaitu amal ibadah yang saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas ya? Ada yang tanya kan? Ini kan perkara yang sering kita dengar ya. Bahkan mungkin sholat itu ini jadi surat favorit ya, surat Al-Asr. Surat yang sangat-sangat ringkas. Sampai-sampai apa? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, laula anzalallahu hujjatan ala khalqi illa bihadhi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah untuk manusia itu segera lari dari kerugian menuju keberuntungan, kecuali dengan surat Al-Asr ini sudah cukup bagi orang itu untuk apa? Segera berilmu, beramal soleh, berdakwah semampunya ya, dan bersabar di atas perkara semuanya itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.